Halo, selamat datang kembali di pelajaran tentang masa lalu. Adalah pelajaran sejarah. Nah, jika minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha juga, hari ini kita masih membahas dua kerajaan kembali, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Tentu saja dua kerajaan ini memberikan dampak yang besar bagi Nusantara, karena kedua kerajaan ini disebut sebagai negara nasional pada saat itu karena kelebihannya masing-masing. Tentu saja, baik kita mulai dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini ada beberapa sumber yang menjadi pengetahuan kita bahwa menjadi bukti bahwa kerajaan Sriwijaya itu sungguh ada. Kerajaan Sriwijaya ini letaknya di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang kalau untuk saat ini. Makanya kalau kita mengenang tentang kerajaan Sriwijaya, tentu saja ada salah satunya itu adalah klub sepak bolanya. Nah, klub sepak bola Palembang namanya adalah Sriwijaya FC. Yang biasa disebut dengan Laskar Wongkito. Oke, dulu Ibu suka. Oke, kita lanjut. Nah, salah satunya itu adalah Prasasti Kedukan Bukit. Kemudian ada Prasasti Talang Tuo. Kemudian ada Prasasti Kota Kapur ya. Nah, kemudian ada beberapa prasasti lagi. Salah satunya adalah Prasasti Telaga Batu dan ada juga ada juga Berita Cina. Nah, beberapa bukti prasasti ini tidak semerta-merta merupakan itu saja ya. Ada beberapa lagi yang sepertinya tidak Ibu sebutkan, tetapi ini cukup mewakili. Yang pertama itu adalah Prasasti Kedukan Bukit. Ini adalah merupakan prasasti yang membuktikan kekuasaan seorang Dapuntahiang sebagai raja kerajaan Sriwijaya. Nah, sebenarnya tidak disebutkan secara mendetail ya siapa raja pertama kerajaan Sriwijaya, tetapi dalam prasasti Kedukan Bukit ini dijelaskan bagaimana Raja Dapuntahiang itu melakukan wilayah. Nah, wilayah yang ada di Sumatera pada saat itu disebut dengan Minang Tamuan. Nah, kemudian prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini sebenarnya adalah menjelaskan tentang bagaimana Raja Dapuntahiang itu membangun suatu tempat wisata. Nah, untuk rekreasi masyarakat atau rakyat kerajaan Sriwijaya. Sedangkan prasasti Kota Kapur ini menjelaskan tentang bagaimana perjuangan kerajaan Sriwijaya pada saat itu ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan Jawa. Nah, tadi di mana letak kerajaan Sriwijaya? Di Palembang, Sumatera. Nah, kemudian ada prasasti Telaga Batu. Dalam prasasti Telaga Batu ini menjelaskan bahwa siapa saja yang artinya siapa saja yang melakukan pemberontakan atau kejahatan dan bagaimana ya, tidak menuruti bagaimana perintah dari raja dan tidak taat kepada pemerintah itu akan diberikan kutukan. Nah, begitu ya. Kemudian ada juga berita dari Cina. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya itu letaknya sangat strategis. Jadi, di antara perlintasan India dan Tiongkok. Sehingga pada saat itu banyak sekali orang-orang Cina yang singgah. Salah satunya adalah dari dinasti yang singgah, yaitu adalah berdasarkan catatan I Ching yang berapa kali singgah di kerajaan Sriwijaya. Nah, adapun raja-raja yang memerintah, yang pertama itu adalah Dapuntahiang. Dapuntahiang ini merupakan raja yang cukup terkenal dari bukti-bukti prasastinya tentu saja. Nah, kemudian Raja Bala Putra Dewa ini merupakan raja yang paling berjaya, paling terkenal di kerajaan Sriwijaya. Raja Bala Putra Dewa ini sendiri sebenarnya adalah raja yang sebelumnya melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya. Asalnya itu adalah dia dari kerajaan Kediri. Nah, dia melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya untuk menemui pamannya yang saat itu menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Sampai akhirnya ia menjabat. Nah, seperti itu. Kemudian ada Sanggrama Wijaya Tungga. Ini merupakan raja yang di saat dimana kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami keruntuhan.
artinya mulai lemah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkannya yaitu yang pertama, serangan kerajaan Cholamandala. Ini merupakan kerajaan dari India Selatan. Nah, awalnya sebenarnya terjadi kerjasama antara kerajaan Cholamandala ini dengan kerajaan Sriwijaya, tapi karena persaingan politik, ekonomi, dan sebagainya, itu akhirnya dia melakukan serangan juga yang akhirnya melemahkan kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara. Ini merupakan kerajaan Singasari. Nah, Kertanegara ini merupakan raja yang sangat terkenal kan di Singasari, terutama dengan ekspedisi Pamalayunya sendiri, di mana ia juga ingin menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kemudian karena juga munculnya kerajaan yang bercorak Islam pada saat itu akhirnya melemahkan kerajaan Sriwijaya karena banyak yang akhirnya membelok mengikuti keyakinan Islam. Nah, kemudian ada serangan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini melakukan penyerangan ke kerajaan Sriwijaya, itulah yang menyebabkan akhirnya runtuh juga kerajaan Sriwijaya. Nah, ini sebenarnya saling keterkaitan tadi dari kerajaan Singasari, Sriwijaya. Nah, lanjut sekarang ke Majapahit. Ini ada beberapa sumber sejarah. Yang pertama itu ada Prasasti Kudadu, Butak, Kidung Harsawijaya, Kidung Panji Wijaya Krama, Kita Pararaton, Kitab Negara Kertagama. Nah, itu merupakan sumber-sumber sejarah yang kurang lebih isinya itu mengisahkan tentang raja-raja Majapahit dan juga Singasari, terutama seperti di Pararaton itu jelas diceritakan tentang silsilah raja kerajaan Majapahit dan kerajaan Singasari karena mereka saling keterkaitan. Nah, sedangkan dalam Kitab Negara Kertagama sendiri itu sebenarnya adalah awal munculnya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ merupakan penyatu dari Nusantara ini. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, tentu saja kalian tidak asing kan dengan istilah tersebut. Sebagai orang Indonesia itu merupakan pegangan yang teguh bahwa kita meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wah, keren sekali ya pada saat masa pemerintahan tersebut ya. Nah, ini adalah raja-raja kerajaan Majapahit. Ada Raden Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Nah, Raden Wijaya ini adalah pendiri kerajaan Majapahit. Nah, Raja Wijaya ini bergelar Kertarajasa. Dia menikahi keempat putri dari Kertanegara. Kertanegara tadi raja mana? Raja Singasari. Bayangkan dia menikahi 4 putrinya, tapi hanya 1 dong yang boleh dijadikan permaisuri. Kalau sekarang kalian mau menikah 4, tidak mungkin. Itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Tidak akan enak dipandang. Tapi pada masa kerajaan itu hal yang biasa ya. Kemudian Raden Wijaya ini tidak merupakan orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Salah satunya Arya Wiraraja. Nah, Arya Wiraraja ini membantu Raden Wijaya pada saat itu kabur atau menyelamatkan diri dari serangan Jayakatwang waktu itu. Nah, mereka dari kerajaan Kediri yang menyerang Kertanegara pada saat itu. Raden Wijaya akhirnya berhasil lolos dan kemudian sampai terbentuklah kerajaan Majapahit. Nah, Raden Wijaya inilah salah satu merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit. Kemudian setelah Raden Wijaya diberikan kekuasaan kepada Jayanegara. Nah, tetapi pada saat masa pemerintahan Jayanegara ini banyak pemberontakan karena Jayanegara itu dianggap lemah. Juga merasa tidak puas dengan kebijaksanaan Raden Wijaya yang dinilai kurang adil dalam memberikan kedudukan atau imbalan jasa kepada orang-orang yang ikut berjuang. Nah, seperti itu. Banyak terjadi pemberontakan. Kemudian akhirnya diberikan kepada Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan adik dari Jayanegara. Nah, pada masa pemerintahan itu meletus pemberontakan Sadeng. Nah, pemberontakan ini, Sadeng itu adalah nama tempat ya. Akhirnya, pemberontakan ini diredam oleh seorang patih yang sangat luar biasa, yaitu Gajah Mada. Nah, kalau kalian mendengar tentang Majapahit, tentu saja sosok Gajah Mada ini tidak bisa dilepaskan. Nah, karena bersama dengan Hayam Wuruk. Nah, pada masa pemerintahannya itu dia bekerja sama dengan seorang patih yang sangat luar biasa, yaitu Patih Gajah Mada. Nah, kekuasaan Majapahit itu semakin meluas. Nah, oleh karena itu Majapahit disebut sebagai negara nasional kedua di Indonesia. Yang pertama tadi kerajaan apa?
Sriwijaya. Nah, karena apa? Mereka itu, baik kerajaan Sriwijaya maupun kerajaan Majapahit itu punya keinginan menyatukan seluruh Nusantara. Nah, mereka akhirnya menguasai dari segi perdagangan, kelautan, kemudian pulau-pulau. Nah, itu dikuasai. Banyak kerajaan-kerajaan itu di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Saking majunya ya pada saat itu. Tentu lagi pada saat pemerintahan Hayam Wuruk ini dan patinya Gajah Mada, mereka juga menyatakan ada yang disebut dengan Sumpah Palapa. Nah, ini sangat terkenal, di mana tujuannya itu adalah menyatukan Nusantara Indonesia ini. Ya, tapi akhirnya sosok dari Hayam Wuruk dan tentu saja Gajah Mada mengalami masa penurunan. Akhirnya Majapahit itu kehilangan Gajah Mada karena meninggal. Nah, ketika Pati Gajah Mada meninggal, ini adalah cikal bakal Hayam Wuruk mengalami kesulitan untuk memerintah kerajaan. Karena apa? Sosok yang sangat dia percaya, punya kekuatan luar biasa, punya prinsip yang baik, yang bagus. Nah, akhirnya perlahan-lahan kerajaan Majapahit ini melemah. Nah, sampai akhirnya Hayam Wuruk meninggal, dan itulah akhirnya sosok Cakap Majapahit itu sudah hilang. Terlebih lagi karena perang Paregreg. Nah, sebelumnya ini di kerajaan Majapahit ini banyak terjadi perang juga sih. Nah, salah satunya perang Bubat. Pada saat itu perang Bubat itu terjadi ketika Hayam Wuruk ingin memperistri Dyah Pitaloka. Nah, Dyah Pitaloka ini dari kerajaan Sunda. Nah, pada saat itu sebenarnya terjadi kerjasama yang baik antara Hayam Wuruk dan kerajaan Sunda sendiri. Dan tentu saja ayah dari Pitaloka, rajanya. Tetapi akhirnya terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya berbagai sumber ada yang menyebutkan kesalahpahaman, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa memang sesungguhnya Gajah Mada itu sedikit punya prinsip bahwa ingin menaklukkan semua kerajaan. Jadi ketika Hayam Wuruk menikahi Dyah Pitaloka, otomatis kerajaan Sunda tersebut takluk juga kepada kerajaan Majapahit. Tetapi karena tidak ingin atau tidak mau, akhirnya terjadilah perang dan Dyah Pitalokanya sendiri itu bunuh diri. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling cukup menyakitkan juga itu adalah terjadi perang Paregreg. Itu adalah perang saudara di kerajaan Majapahit. Mulai banget terjadi perang-perang dan kemudian mulai masuk juga kerajaan Islam. Akhirnya runtuhlah kerajaan Majapahit. Jadi kurang lebih seperti itu ya perjuangan dari raja-raja kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Oke ya. Oke, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini membahas dua kerajaan yang sudah memberikan dampak baik tentunya bagi Indonesia ya. Kita akan bertemu di minggu yang berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.